Pria ini dulunya seorang agen bayaran yang kaya raya. Ia hilang ingatan karena jatuh di pemandian umum dan seorang pria miskin mengambil identitasnya dan hidup menjadi pria agen bayaran itu, menikmati kekayaannya termasuk tempat tinggalnya. Hyung Wook yang menjadi miskin kini mencari uang dengan menjadi koki handal yang menjadi daya tarik para pengunjung. Kemudian ia juga mencari uang dengan menjadi aktor figuran, namun selalu gagal karena ia selalu diganti. Jae-sung yang hidup sebagai Hyung Wook kini tahu bahwa wanita yang ia lihat di TV rumah Hyung Wook adalah target Hyung Wook selanjutnya. Ia mencoba berusaha mendekati wanita itu dengan berpura-pura tidak sengaja bertemu di berbagai tempat. Anehnya wanita ini setiap hari Kamis selalu keluar apartemen, membawa sebuah koper dan menunggu seseorang. Kini Jae-sung bersama Eunju lama-lama semakin akrab. Bahkan Eunju yang biasa ketakutan kini bisa nyaman berada di dekat Jae-sung. Hyung Wook sendiri sedang berusaha menyelamatkan karirnya menjadi aktor figuran, namun selalu berakhir dimarahi sutradara dan diganti. Sampai ketika mereka syuting adegan laga, di sanalah Hyung Wook mulai bersinar karena kemampuan bela dirinya. Bahkan kini ia diangkat perannya menjadi tangan kanan si pemain utama. Hyung Wook berhasil menjadi pemeran yang lumayan penting dan kini wajahnya terpampang di televisi. Rina dan yang lain begitu bangga melihat kemajuan akting Hyung Wook sekarang. Namun tentu saja aktor utama tidak senang dengan kemampuan akting Hyung Wook yang mulai berkembang. Sutradara kini mengganti alur cerita di mana Hyung Wook akan berperan dengan lawan main aktris utama. Lalu adegan selanjutnya seharusnya aktor utama menghabisi Hyung Wook dengan meninjunya masuk ke dalam lubang yang dalam. Namun karena permintaan penonton, sutradara lagi-lagi mengubah cerita dan menghidupkan kembali karakter Hyung Wook. Orang-orang yang menonton begitu senang. Bahkan kini Hyung Wook dikenal orang-orang dan dimintai tanda tangan. Di satu sisi Jae-sung yang hidup sebagai Hyung Wook tidak sengaja mengangkat salah satu telepon di ruang rahasia Hyung Wook. Ia diminta datang ke suatu tempat di mana ada beberapa pria berjas di sana. Jae-sung ditanyai kapan Jae-sung akan menghabisi Eunju, wanita yang menjadi target mereka. Ketika pulang, Jae-sung baru sadar bahwa Hyung Wook adalah seorang agen bayaran dan mengincar Eunju. Kini Jae-sung mencoba menguntit Hyung Wook dan nyaris ketahuan. Untunglah Hyung Wook hanya mengira Jae-sung sedang meminta tanda tangan. Jae-sung memutuskan mengambil semua uang yang disimpan Hyung Wook dan memutuskan mencari apartemen baru. Jae-sung kemudian menemui Eunju yang hari itu lagi-lagi membawa koper menunggu seseorang dan berjanji akan melindungi Eunju apapun yang terjadi. Para penyewa agen Hyung Wook kaget melihat suruhan mereka malah berpacaran dengan target incaran mereka dan kini harus mencari cara. Hyung Wook sendiri menikmati kehidupannya sekarang bersama Rina dan keluarganya. Hubungannya dengan Rina juga semakin dekat. Namun ketika pulang, hari hujan lebat dan seketika ingatan lama Hyung Wook kembali. Hyung Wook memutuskan kembali lagi ke apartemennya yang sudah berantakan. Ia melihat pesan dari kliennya yang memfoto Eunju berpelukan dengan seorang pria. Ketika ia melihat CCTV, ia melihat pria yang bersama Eunju adalah pria yang selalu mengikuti dirinya kemarin. Hyung Wook datang ke rumah Eunju dan memarahi Eunju yang sering keluar-keluar. Sedangkan Jae-sung sendiri mencoba menahan Hyung Wook karena